masuk ke pelajaran yang ke-11, di mana kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai kata ganti di dalam bahasa Yunani. Ya, saya memberi judul bab pelajaran 11 itu berbagai kata ganti. Berbagai kata ganti itu artinya ada lebih dari satu kata ganti. Ya. Dulu kita hanya belajar kata ganti orang, itu saja sudah 40. Ya, ada 40 kata ganti orang. Ya, karena dibedakan berdasarkan gender dan berdasarkan kasus. Nah, sekarang masih ada lagi namanya berbagai kata ganti. Kalau saudara perhatikan di pelajaran yang ke-11, terlebih dahulu ada kosakata yang ditambahkan di dalam otak kita untuk kita hafalkan. Oke. Nah, saudara tentu masih ingat beberapa kosakata yang terdahulu, tetapi dalam pelajaran bahasa tidak ada cara lain selain dari menghafal kosakata, ya. Oleh karena itu, silakan kosakata ini ditambahkan di dalam perbendaharaan ingatan saudara. Jadi kepala kita itu diibaratkan seperti rak buku yang di dalamnya setiap hari kita tambah satu buku, lama-lama makin banyak. Ya, makin banyak. Oke, jadi seperti itu. Ketika kita menghafalkan kosakata yang saya pilih ini adalah kosakata yang paling banyak kita jumpai di dalam teks Alkitab Perjanjian Baru. Jadi ini adalah beberapa kosakata dan juga contohnya di dalam Alkitab. Ada amartano, amartia, amartolos. Amartano, amartia, amartolos. Itu satu kata yang terdiri dari 3 jenis kata. Satu kata menjadi 3 jenis kata. Amartano itu saya sedang berdosa, kata kerja. Amartia itu kata bendanya, dosa. Amartolos juga kata bendanya, orang berdosa. Ya, ini satu hafalan kata saja. Nah, terus ada gar, ini disebut sebagai pospositif. Apa itu pospositif? Pospositif itu adalah kata penghubung yang ditaruh di huruf yang kedua setelah tanda koma atau tanda titik. Jadi sekalipun itu kata penghubung tapi tidak ditaruh di depan. Ya, nanti saudara bisa lihat contohnya di Roma 6 ayat 23. Biasanya ditaruh setelah artikel. Setelah artikel baru ada misalnya hogar titik. Nah, ada ho dulu. Bukan gar, ho, dulos, titik-titik, bukan, tapi ho, gar, dulos, dan sebagainya. Nah, lalu ada didaskalos, guru, ekenos. Nah, ini contoh dari kata ganti. Kalau di sini ada kata itu, maka kita tahu ini adalah jenis kata ganti apa? Kata ganti orang atau kata ganti petunjuk? Hah? Kata ganti orang atau kata ganti petunjuk? Petunjuk ya, orang itu hanya saya, kamu, dia, kami, kalian, mereka. Tidak pernah ada itu atau ini. Kalau itu atau ini, itu berarti kita sedang menunjuk. Ya, sedang menunjuk, maka disebut sebagai kata ganti petunjuk. Ada evangelia, itu janji. Evangelia, janji. Beda dengan evangelion. Evangelion itu Injil atau kabar baik. Ya, to evangelion itu Injil atau kabar baik, sedangkan evangelia itu janji. Kemudian ada kurios, itu Tuhan, atau bisa diterjemahkan tuan atau majikan atau junjungan. Jadi kata kurios itu bisa diterjemahkan Tuhan, tuan, majikan, atau junjungan. Itu ya. Nah, kemudian laos itu bisa diterjemahkan
umat atau rakyat. Lalu ada hoti, ini juga konjungsi yang menyatakan alasan atau kutipan tidak langsung, ya, sebab atau bahwa. Kemudian ada utos, aute, tuto. Nah, ini disebut sebagai kata ganti petunjuk dekat. Ya, ada dua kata ganti petunjuk, yaitu ini dan itu. Kalau itu egenos, kalau ini ya utos, aute, tuto. Kenapa ada tiga di situ? Ya berdasarkan gender, ya, berdasarkan gender. Kara sukacita dan Kristos itu Kristus. Itu kosakata yang kita akan tambahkan di dalam perbendaharaan, ya, di dalam perbendaharaan kita masing-masing. Nah, oke. Sekarang kita masuk kembali kepada kata ganti, berbagai kata ganti. Nah, bahasa Yunani mengenal beberapa kategori kata ganti. Kalau kita perhatikan, kita sudah belajar kata ganti orang di dalam bab 10, ya. Dan itu kita jumpai banyak sekali di dalam Alkitab. Kemarin terakhir kita belajar Alkitab itu seringkali kita bertemu dengan ego, su, soi, se, utos, autu, ya kan, dan sebagainya, auton, ya, banyak sekali kata ganti orang yang kita jumpai. Nah, itu sudah kita pelajari di bab 10. Sekarang kita akan lanjut yang namanya kata ganti petunjuk atau kata ganti demonstratif. Dalam bahasa Indonesia apa kata ganti petunjuk tadi? Masih ingat? Dalam bahasa Indonesia apa, Pak Tefri? Benar ya Pak Tefri, ya? Saya ketukar sering Pak Tefri, Pak Alan. Pak Tefri benar? Apa tadi? Kata ganti petunjuk itu apa saja? Ini dan itu, ya. Oke, jangan ketukar ya kata ganti petunjuk dengan kata ganti orang. Ini dan itu. Nah, ada kata ganti relatif. Kata ganti relatif itu apa saja? Kalau dalam bahasa Indonesia, kita akan mengenal kata ganti relatif yang disebut sebagai penghubung, ya. Relatif, namanya relatif, menghubungkan klausa yang satu dengan klausa yang lain, ide pokok yang satu dengan ide pokok yang lain. Dalam bahasa Indonesia biasanya kita tahu kata ganti relatifnya itu ada apa saja. Relatif bisa dan bisa. Yang dimaksud di sini kata ganti relatif, ya, itu yang. Kalau dan itu bukan kata ganti, tetapi lebih tepatnya adalah kata penghubung atau konjungsi. Kalau kata ganti relatif berarti kata yang menggantikan penghubung tadi. Oke. Lalu ada kata ganti tanya. Dalam bahasa Indonesia kita punya beberapa kata ganti tanya. Apa saja? Apa lagi? Oke, ulang lagi. Ada berapa? 6. Apa saja itu? Apa, mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan Nah, itu ya, kapan. Oke, ada 6 ya. Nah, itu. Lalu ada kata ganti tak tentu. Apakah saudara pernah mendengar kata ganti tak tentu? Kata ganti tak tentu di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada kata barang siapa. Itu kata ganti tak tentu. Barang siapa berarti tidak tentu. Siapa saja, ya kan? Bisa juga selain barang siapa, kita bisa menyebutnya dengan kata seseorang. Seseorang, ya. Seseorang. Atau bisa juga apa bedanya sesuatu dengan seseorang?
Apa bedanya sesuatu dengan seseorang? Apa Pak Justus? Ya, sesuatu itu berarti benda, kalau seseorang berarti ya persona ya, manusia, orang ya. Nggak mungkin seseorang monyet. Seseorang ya. Jadi kalau sudah disebutkan seseorang, berarti itu mengacu pada manusia. Tetapi tak tentu siapa manusianya. Sesuatu itu benda atau hal, ya. Tetapi tidak tentu apa bendanya atau halnya. Saya melihat sesuatu, berarti sesuatunya itu belum jelas. Itu maka disebut sebagai kata ganti tak tentu, ya. Disebut sebagai kata ganti tak tentu. Contoh lagi, barang siapa yang mendengar firman, wah, berarti barang siapa itu siapa? Setiap orang ya, siapapun, tidak tentu. Ya, siapapun. Nah, itulah yang disebut kata ganti tak tentu di dalam konteks bahasa Indonesia. Nanti kita akan belajar masuk ke dalam konteks bahasa Yunani ya. Oke, kita lanjut. Di situ ada beberapa kata ganti yang lain, yaitu kata ganti refleksif. Pernah mendengar kata refleksi ya? Refleksi itu berarti refleks, kembali refleksi, kembali kepada diri sendiri. Maka kata ganti refleksif itu meliputi apa saja di situ? Ya, sesuatu yang diakhiri dengan diri sendiri. Contohnya, saya sendiri, kamu sendiri, dia sendiri. Apa lagi? Mereka sendiri. Lalu apa lagi? Kalian sendiri dan seterusnya. Itu namanya refleksif. Berarti kata ganti yang kembali kepada dirinya sendiri. Oke, jadi itu yang nanti akan kita pelajari di dalam bagian ini. Ada lagi kata ganti resiprokal, kata ganti posesif, dan kata ganti intensif yang bisa nanti saudara pelajari lebih lanjut. Tapi tidak akan saya banyak jelaskan di sini, hanya mungkin nanti akan saya singgung sedikit-sedikit ya. Oke, sekarang karena mungkin saya takut terlalu banyak ya. Yang jelas ada sampai G ya. Ada kata ganti resiprokal, posesif, dan intensif. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Di situ ada kata ganti petunjuk. Tadi kita sudah jelaskan di dalam konteks bahasa Indonesia kita punya apa? Ini dan itu. Di dalam bahasa Yunani, ini itu menggunakan kata utos. Tetapi, nah ini, Yunani itu sering membedakan kata benda maupun kata ganti berdasarkan gender, berdasarkan jenis. Ya. Jadi setiap benda itu punya gender, bukan berarti punya jenis kelamin, ya alat seksual ya, bukan ya, tetapi dibedakan berdasarkan gender. Ya, kemarin kita tahu ada kata doulos. Doulos itu berarti punya gender hamba. Ya, kalau os berarti akhirnya gendernya apa? Maskulin ya. Oh, doulos. Nah, ketika kita mau menyebut hamba ini, maka kita juga harus menggunakan kata ganti yang maskulin. Ho, doulos, utos. Gitu ya. Ho, doulos, utos. Tapi ketika kita menyebut kata aletheia, apa itu aletheia, masih ingat? Kebenaran. Contoh lain lagi, eklesia. Apa itu eklesia? Oke, jemaat. Jemaat di sini
Eklesia berarti apa? Feminim. Kata benda feminim. Oleh karena itu, ketika kita mau mengatakan jemaat ini, ya, jemaat ini apa yang dipakai? Ya, ini kalau kita menggunakan kata eklesia. Nah, ini susah nulisnya di sini ya. Ya, nggak usah tulis ya. Kalau kita menggunakan kata eklesia, maka jodohnya atau temennya, kata gantinya adalah aute. Kalau kata bendanya netral, saudara masih ingat contoh kata benda netral apa? Di dalam diktat saudara silahkan dilihat mana kata benda yang netral di dalam diktat saudara. Masih ingat apa saja? Contoh satu yang menggunakan artikel to, apa saja? Satu saja. Satu saja. Sudah lupa? Oke, kalau lupa saya tuliskan. Contoh satu kata benda netral. Contoh ya. Lihat di pelajaran yang keempat. Ada kata to hieron. Oke, ketemu ya? Ada hieron. Ada hieron. Oke. Lihat di situ to hieron, artikelnya to, berarti kata bendanya netral. Kalau kita mau menyebutkan bait Allah ini, kata ganti petunjuknya, maka kata ganti petunjuknya harusnya apa? Tuto. Nah, ini ya, tuto. Ya, tuto. Boleh nggak kita menyebut utos atau aute? Tidak boleh karena tidak cocok. Jadi kata ganti petunjuk itu harus cocok dari segi gendernya. Jelas ya? Oke, demikian juga kata ganti petunjuk jauh. Ada ekeinos, itu untuk gender maskulin. Ya. Kalau misalnya doulos, maka kata ganti petunjuknya adalah ekeinos. Ya. Kalau gendernya feminim, contoh sebutkan salah satu kata benda feminim yang saudara ingat dalam diktat saudara. Selain aletheia dan eklesia, pelajaran 5 ya. Itu yang feminim, kata benda feminim. Apa saja? Contoh? Agape. Agape. Maka ketika saudara menulis kata gantinya, kita harus menggunakan apa? Ekeinos atau ekei? Ekei. Sama ya. Demikian juga toiron, kita harus menggunakan ekei. Ini diterjemahkan itu sama. Kalau tuto ini. Pertanyaan, silakan. Seharusnya ada pertanyaan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat yang selanjutnya ya. Oke, jika kata ganti itu berdiri sendiri, oh ternyata kata ganti itu bisa berdiri sendiri, tidak harus nempel. Bisa nempel, bisa berdiri sendiri. Sekarang kalau nempel, nih, jika digunakan dengan kata benda, ini yang nempel ya. Fungsinya apa? Dia akan berfungsi serupa dengan kata sifat. Jadi menerangkan kata bendanya. Kalau kata sifat kan menerangkan kata bendanya. Contoh, murid yang baik. Berarti kata sifatnya yang baik tadi menerangkan murid kan? Nah, sama seperti utos o antropos, bukan ini, bukan ini orang, tapi orang ini. Nah, harusnya ada pertanyaan ini. Saya masih nunggu pertanyaan. Coba sekali lagi perhatikan, apa yang seharusnya ditanyakan di dalam kalimat ini? Yo, berpikir kritis, ayo ditanyakan. Utos ho antropos, utosnya diterjemahkan ini, antroposnya seharusnya kalau ada artikel diterjemahkan apa? Hah? Harusnya kalau ada artikel biasanya kita terjemahkan apa? Itu. Sekarang harus ditanyakan. Ini sudah saya tuntun dulu bertanya ini. Ayo bertanya. Ayo jangan malu Pak Tefri. Jangan senyum-senyum. Saya paksa untuk bertanya dulu. Biasanya orang itu bertanya kalau tidak tahu, tapi sekarang saya meminta saudara untuk membuat pertanyaan. Ya iya itu dia. Kan harusnya itu doang yang ditanya kan? Pak, harusnya kan ini orang itu, ya kan? Ya toh? Harusnya ini orang itu. Ini orang itu. Ya kan? Karena ho ini adalah artikel yang biasanya kita terjemahkan sebagai artikel penentu. Biasanya kita terjemahkan itu. Nah ini kata ganti petunjuk dekat ini berarti ini orang itu. Kalau mungkin ini itu orang. Tapi kenapa kok hanya orang ini? Karena apa? Ketika ada kata ganti petunjuk yang digunakan dengan kata benda, maka kata ganti petunjuk itu akan menjelaskan kata benda yang sudah tentu tadi. Yang sudah tentu itu dijelaskan lagi. Seperti kata sifat. Jadi itunya tidak perlu lagi diterjemahkan. Atau bisa diterjemahkan dengan cara yang berbeda. Cara lain menerjemahkan itu, menerjemahkan artikel adalah seorang. Ya, jadi kalau kita terjemahkan seorang manusia ini. Nah, bisa. Pak Yusuf sudah lihat ya. Seorang, ini cara menerjemahkan artikel ya. Antropos. Oke. Kalau saudara perhatikan cara menerjemahkan yang biasa itu kita akan menerjemahkan apa? Orang itu atau seorang manusia. Ya kan? Antropos manusia ya. Contoh lagi,
doulos. Kita bisa terjemahkan hamba itu atau seorang hamba. Tapi lebih tepatnya adalah hamba itu. Bisa cara lain, seorang hamba. Nah, kalau diawali dengan utos, maka itunya itu tidak perlu lagi ditulis karena akan diganti ini, ya, atau ditambahkan ke sini seorang manusia ini. Itunya tidak lagi ditulis atau ditambahkan ke sini, gitu ya. Nah, itu caranya. Kalau nempel tidak perlu diterjemahkan itu orang ini atau orang ini itu, tetapi cukup orang ini atau orang itu. Oke, sekarang kalau kata ganti itu berdiri sendiri, nah ini dia, maka dia berfungsi sebagai kata benda yang sebagai kata yang menggantikan kata benda atau sebagai kata benda. Nah, lihat di sini contohnya. Utos blepe ton oikon. Utos itu seharusnya apa? Diterjemahkan apa? Tadi. Ini ya. Ini blepe sedang melihat ton oikon rumah itu. Nah, seharusnya begitu ya. Ini sedang melihat rumah itu. Tetapi karena dia berdiri sendiri, ya, karena utos ini berdiri sendiri, nggak ada kata bendanya, maka dia harus bawa orang. Nah, itu dia. Sama seperti kata sifat, masih ingat ya? Contoh, kalos. Kalos. Kalos peri arton. Oke, perhatikan. Masih ingat kalos itu apa? Baik. Bisa nggak? Baik itu peri, masih ingat? Membawa arton. Bisa nggak seperti ini? Baik itu membawa roti. Hah? Tidak bisa. Tidak bisa. Baik itu membawa roti itu tidak bisa. Harus bawa apa? Orang. Atau lebih tepatnya pria. Atau lebih tepatnya seorang pria. Karena satu. Bisa nggak kita ganti wanita? Tidak. Kenapa? Karena artikelnya ini apa? Maskulin. Ya. Jadi harus menggunakan orang atau pria. Bisa nggak diterjemahkan hal? Nggak bisa, karena ini bukan benda atau bukan sesuatu yang netral. Ya. Bisa nggak diterjemahkan pria-pria? Nah, jadi sama seperti kata sifat, ketika di situ kita jumpai kata ganti berdiri sendiri, maka harus bawa orang. Nggak bisa ini melihat rumah, nggak bisa ya. Tetapi harus bawa orang, ya. Nah, orangnya mau laki-laki, perempuan, atau sesuatu netral, tergantung gendernya tadi, ya, tergantung gendernya. Mau orang-orang atau mau orang saja, tergantung jumlahnya. Nah, itu dia. Di sini kita sekarang lihat utos itu hanya diterjemahkan
orang ini berarti jumlahnya satu atau banyak? Satu. Gendernya maskulin atau feminin? Maskulin. Jelas ya? Nah, itu dia. Nah, yang feminim bagaimana, Pak? Yang feminim bisa kita lihat di sini di dalam tabel. Nah, di sini ya. Saudara perhatikan baik-baik, ini tabel ringkasannya. Ternyata yang tadi cuma 2, ekeinos dan utos, kita bagi lagi. Wah, kita bagi lagi berdasarkan gender. Ya kalau bagi gender ya nggak usah bingung. Feminim itu biasanya berakhir dengan ESEN, itu biasa. Sekarang kita cek apakah berakhir dengan ESEN. Ya, ekeinos jadi ekeine, ekeines, ekeine, ekeinen. Sama kan? ESEN. Sama. Pak, hafalannya banyak. Ya sebenarnya kalau saudara menghafalkan prinsipnya dan penyuaraan perubahan kata benda di dalam artikel ini, saudara nggak terlalu banyak menghafalnya. Cuma itu saja. Kalau feminin ya pakai ESEN, kalau maskulin lihat os, akhirnya O ya, awalan O, os, lalu di sini U, sama lagi, ekeinu, ekeino, sama lagi, ekeinon, ya kan? Sama. Yang maskulin jamak, sama, oi, on, ois, us, lihat, oi, on, ois, us, ya kan? Sama, nggak ada perubahan, cuma diawali dengan ekein. Akhirnya sama. Maka ini selalu saya ulang-ulang. Hafalkan. Otutoton, etesteten, dotutoto, eton, terus dan seterusnya. Itu menjadi kunci kita bisa tahu kata ganti, bisa tahu kata sifat, bisa tahu kata benda. Perubahan-perubahannya nggak perlu kita pusing kalau kita tahu ini. Tapi kalau kita nggak tahu itu, wah sedikit-sedikit tengok ke sini, sedikit-sedikit tengok ke sini, ya kan? Nanti lama-lama kepalanya tengkleng karena sering tengok ke sini. Oke. Sama dengan yang netral. Otutoto, ya di sini otutoto. Sama ya? Perhatikan yang kata ganti petunjuk dekat. Os, on dari kata utos, tauto, tuto, tuton, autoi, tuton, tutois, tutus. Lihat, apakah ada yang berbeda dari sini? Nah, ini yang tunggal. Lihat, tuton masih sama. Jamaknya oiton tristus sama, ya kan? Feminim, etesteten, akhirnya sama. Feminim jamak, aion, aisas. Lihat. Aion, aisas, sama. Yang netral pun sama. Perhatikan di sini, untuk yang ekeinos semuanya tidak mengalami perubahan bentuknya. Ekei semua. Ya, hanya akhirannya yang mengikuti pola yang ini. Ya, akhirannya. Nah, sedangkan yang kata ganti petunjuk dekat, lihat di situ. Dari yang pertama U, tapi yang kedua menggunakan awalan yang kasus genetik dan sampai akusatif menggunakan T. Ini U, ini T. Lalu yang ini au, berikutnya ta. Ini sama. Tapi yang ini menggunakan T semua. Jadi ada beberapa yang berbeda, khususnya pada kasus nominatif. Kalau saudara perhatikan, dia menggunakan
awalan vokal. Utos, diftong tepatnya ya. Autos, utoi, autai. Apa bedanya dengan kata ganti orang? Kata ganti orang ketiga di dalam pelajaran 10. Perhatikan, kalau utos ini diterjemahkan ini. Kalau kata ganti orang, kita punya yang mirip, yaitu apa? Autos. Lihat di pelajaran 10. Nah ini ya, balik lagi pelajaran yang ke-10. Nah ini dia. Ini bedanya. Oke. Ada pertanyaan? Harusnya ada. Coba dicermati supaya saudara bisa bertanya. Bagaimana dengan aute? Feminim, tunggal, kata ganti petunjuk dekat ini. Apa bedanya dengan kata ganti orang? Pelajaran 10. Oke. Kalau dari sisi hurufnya tidak ada perbedaan. Ada aksen. Kenapa di sini ada aksen di sini? Karena seringkali kata kata ganti itu nempel dengan kata benda. Mana berdiri sendiri ya. Kadang-kadang ada yang berdiri sendiri, ada yang nempel. Jadi menggunakan aksen. Tetapi tidak selalu. Nah, konteks yang akan menentukan apakah itu diterjemahkan dia, feminim, atau wanita itu, atau wanita itu atau apa tadi? Ini atau wanita ini atau benda ini. Konteks yang akan menentukan. Karena sama dari sisi bentuknya. Oke, jadi sekali lagi kata ganti petunjuk dekat rupanya terbagi ke dalam berbagai gender dan berbagai apa? Kasus. Nah, bagi kita tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir karena ternyata perubahannya sekalipun banyak dari 2 menjadi berapa itu? Coba dihitung dari 2 menjadi berapa? Berapa? 80. Coba dihitung lagi. Itu berapa kali berapa sih? 4 kali 6 berapa? 44. 4 kali 8. 4 kali 8 berapa? 24. 8 kan turunnya 8 ini ya, kali sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kali 8 berapa? Berapa? 8 kali 6 berapa? 8 kali 6 Nanti saya suruh belajar sama Mbak Cinta, ya kan? Berapa? Ada yang masih bingung cara menghitungnya?
Kasih tahu ya. Sekarang itu 6 kali 8. 6 dikurang 5 berapa? 1 ya. 8 dikurang 5 berapa? 3. Ini ditambahkan ya begini. Yang ini dikalikan, turun ini dikalikan 4. Ini 2 kali 4 berapa? Jadi 4. Nah, itu cara menghitung dengan gampang. Berapa? Ya. Wah, ini masalah lagi kan coba. 7 kali 8 berapa? Jangan bingung nanti kita masuk mbak. Waduh, masuk 6 kali 8 48, 7 kali 8 42. Hah? 50. Nah, gimana cara ngitungnya? Maka apalan? Kan tadi saya kasih tahu gimana cara ngitungnya. 7 kurang 5 berapa? 2. Semua pakai kan? 7 kurang 5. Ya? 8 kurang 5 kurang 5? Ya. Ini dijumlahkan berapa? 5. Yang ini dikalikan, yang bawah kalikan. Nah, betul kan? Masih 1 lagi. 9 kali 8 berapa? Belajar bahasa Yunani masuk ke matematika ya nggak apa-apa cuma ini tentang belajar bingung. 51. Oh iya, 51 berapa? Ini benar itu bisa di rumah sih pasti SD. Hah? 64 masih sama. Ya coba dihitung kayak tadi loh. Dikurangi 5 sama dikurangi 5, coba dikurangi 5. Ini ya, dikurangi 5. Yang lebih dari 5 kali yang lebih dari 5 itu sekarang dikurangi 5. 9 dikurangi 5 berapa? 42. Ya betul ya. 8 kali berapa? Berapa nih? Ini berapa? 7 ya bawah berapa? Dikali yang bawah itu 2 kali 1 berapa? Nah, berarti 70. Ya, itu cara yang sederhana. Belum lagi cara yang ya itu nanti kalian ya. Tapi masuk mahasiswa 7 kali 6 enggak tahu, bahaya ya. Itu bahaya sekali itu. Tapi bisa lulus ya, SMA bisa lulus ya. Aduh, saya bingung ini. Ya, untungnya kita nggak terlalu banyak pelajaran matematika di sini, nggak ada ya. Nggak ada, matematika dasar nggak ada. Oke lah, ya mudah-mudahan ada pencerahan sehingga saudara nanti bisa berhitung lebih baik. Atau saudara berkata, ini zaman modern Pak, saya nggak perlu hafal, saya pakai kalkulator. Ya masa 7 pakai 6 kali 6. Entah saya kalkulator. Waduh. Oke. Ya. Jadi ada berapa tadi? 48. Dari 2 kata ganti petunjuk ternyata dipecah-pecah menjadi 48. Nah, banyak ya. Kalau saya minta saudara untuk menghafalkan kira-kira dengan tutup itu, bisa nggak? Hanya cukup tahu 1, yaitu utos dan egenos. Ada yang bisa menghafal utos dan egenos. Nah coba ya, kita coba egenos dulu. Apa perubahannya? Kasus dominatif maskulin tunggal. Egenos jadi egeino. Apa terjemahannya? Nah, milik itu kalau berdiri sendiri berarti milik orang. Nah itu.
dari orang itu, tentang orang itu. Oke? Jelas ya? Yuk kita lihat lagi perubahannya. Apa lagi perubahannya? Ekeno. Yang maskulin jamak. Ekenoi, ekenon, ekenois, ekenus. Kalau ini berdiri sendiri, ekenoi berarti terjemahannya apa? Orang-orang itu. Ekenoi itu, ini atau itu? Itu ya, orang-orang itu. Kalau ekenon berarti kalau berdiri milik orang-orang itu. Nah, kalau ekenois kepada orang-orang itu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita ganti. Ekene, ekenes, ekene, ekene. Ekenai, ekenon, oke, terus ekena, ekenon, ekenois, ekena. Bisa kan? Sekarang yang utos. Ingat, utos berubah menjadi tauto dan seterusnya. Yang genitif menggunakan ta, tapi yang berikutnya to. Utos, tautu, tuto, tuton. Yang maskulin jamak. Autoi, tuton, tutois, tutus. Sekarang yang aute apa? Tahu atau tutes? Coba lihat kita lihat. Tahu atau tou? Genetik feminim tunggal. Tahu ya. Genetik menggunakan tahu. Tahu tes. Terus tahu atau tu? Yang tadi. Tahu atau tou? Tahu te. Tahu eh. Tahu tai. Autai ya. Auton, autais, autas. Yang netral. Auto atau auton. Auto. Terus tautu. Terus lihat sini, jangan lihat kita. Tautu. Tautu. Terus tauta, tautan, tauista, tautais, tautois dan tautan. Nah ini. Sekarang saya mau tanya. Misalnya di sini kita ketemu to, tautu, tautu. Berarti apa terjemahannya? Ingat ini dari kepada hal atau hal-hal, hal saja kepada hal. Nah, ini atau itu? Utos? Hah? Ini kepada hal-hal ini. Oke? Ini auto ya. Jadi kalau saudara berjumpa dengan kata ganti yang berdiri sendiri, contoh di sini kita bertemu dengan, nah ini contoh ya, tuto, netral ya, tauto. Ini ya, kata ganti tuto.
Tau tuh, datifnya tau. Nah, maka kita harus perhatikan fungsi datifnya. Datif itu selalu menunjukkan, ya, sementara kita masih 3 ini ya, sementara. Yang lain itu masih banyak. Ya, sementara kita 3 saja. Jadi, kalau kita berjumpa dengan tato, maka terjemahnya apa? Kepada hal atau hal-hal. Ya. Hal atau hal-hal kalau tato. Hal, satu ya. Hal itu atau hal ini? Iya. Hal ini atau hal itu? Jadi kepada hal ini. Kalau yang two toys berarti kepada hal ini. Kalau yang ini harus berdiri sendiri kepada iya, pada wanita ini. Kalau yang ini ya, pria atau orang-orang ini. Oke, jelas ya. Jadi kesulitannya adalah kita seringkali terkecoh dengan kata ganti orang karena mirip ya. Yang orang ketiga itu autos dengan utos itu mirip. Dengan kata ganti orang itu mirip. Nah, coba saya buka lagi di sini supaya bisa. Wah, sudah ngantuk ya. Nah, ini ada kemiripan, sedikit kemiripan antara kata ganti orang yang diterjemahkan dia dengan kata ganti petunjuk tadi, autos dengan utos. Apa bedanya? Kata ganti orang tidak pernah menggunakan awalan T, ya. Sedangkan kata ganti petunjuk menggunakan awalan T kecuali untuk kasus genetif. Kecuali untuk kasus nominatif yang tunggal ya. Kecuali yang ini. Dan yang ini. Yang lainnya menggunakan T. Kalau T ingat bukan itu tapi ini. Ini cara menghafalkan. Harusnya T itu ya. Tapi justru T itu ini. Ya, sedangkan ekenos harusnya I itu ini, ternyata itu. Terbalik ya. Cara menghafalkannya terbalik. Nah, itu baru satu kata ganti dari berbagai kata ganti yang kita pelajari. Ini contoh. Silahkan dibaca Kisah Para Rasul 4 ayat 1, Pak Alan. Ini aja langsung dibaca supaya nggak perlu buka-buka. Ini dibaca apa? Ya. Ini adalah huruf K dan S. Jadi dibaca apa? Exu. Exutenetes. Ini eta, jadi dibaca tenites. Seperti I. E dengan I, tenites. Terus? Oke, oikodomon. Pembangun ya. Orang yang membangun. Nah, di sini ada utos. Ini kata ganti apa? Kata ganti petunjuk jauh atau dekat? Dekat. Kalau sudah kata ganti petunjuk dekat, kasusnya apa? Kasus kok maskulin, nominatif. Gendernya apa? Maskulin. Jumlahnya
tunggal. Selalu seperti itu menganalisanya. Masih sama dengan kata benda ya. Kata benda, kata ganti, kata sifat itu selalu dibedakan dengan kasus, gender, dan jumlah. Maka karena itu berdiri sendiri, tidak ada kawannya, tidak ada kata benda yang menyertainya atau yang diganti ditunjuknya, maka kita akan mencantumkan orang atau gendernya. Kebetulan di sini maskulin, maka kita bisa terjemahkan orang ini, atau lebih spesifik, pria ini. Jelas ya? Kenapa bukan pria-pria ini? Ya, ini tunggal. Jadi hanya satu orang. Orang ini itu berarti hanya satu. Orang ini adalah batu yang ditolak oleh kalian para pembangun. Berarti orangnya cuma satu. Ini Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Menunjuk kepada siapa? Satu orang yang ditolak. Siapa itu? Yesus Kristus. Bukan beberapa orang, tapi hanya satu orang. Orang ini, bukan orang-orang ini. Ya, bukan beberapa orang, tetapi hanya satu. Tahu dari mana? Tahu dari kata utos yang menyatakan itu hanya tunggal saja. Oke. Lalu yang kedua contohnya yang bentuk feminim, silakan dibaca Pak Seno. Autai. 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 Esin. Go. Du. Di. Biasa. Oke. Terjemahannya, kenapa wanita-wanita ini? Pak Justus, mengapa itu diterjemahkan wanita-wanita ini? Lihat akhirannya. Feminim dan jamak. Ya. Lihat akhirannya di sini kalau saudara perhatikan. Ya. Di sini kita bertemu dengan kata tadi apa? Auta ya. Feminim dan itu jamak. Maka karena berdiri sendiri, kita akan terjemahkan wanita-wanita ini adalah dua perjanjian. Tetapi apakah wanita itu selalu orang? Belum tentu. Nah ini belum tentu ya. Wanita yang dimaksud di situ itu bukan hanya masalah gender, jenis kelamin yang mengacu pada orang. Karena tadi kita bisa temukan bahwa ada kata benda yang memang bergender feminim. Contoh kata agape, ya kan? Kasih. Itu kata benda, bukan orang, tapi kata benda abstrak ya, karena tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasa. Itu namanya abstrak, kata benda abstrak. Agape itu kata benda feminim. Oke, kita mau lihat, buktikan lagi. Apakah Galatia 4 ayat 24 itu mengacu pada manusia, wanita-wanita? Kita lihat Galatia 4 ayat 24. Apa sih sebenarnya yang ditunjuk kok menggunakan feminim? Saya yakin pasti kata benda yang ditunjuk sebelumnya itu bergender feminim, ya, bergender feminim. Kita lihat Galatia 4 ayat. Oke. Ini ya, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak? Nah, lihat di sini. 24. Oh sorry, 24 ya. Kita lihat. Oh ya betul. ya. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan, oh ternyata betul, kedua perempuan, autai ya,
Kedua perempuan itu mengacu siapa? Mengacu kepada dua anak, ya, Paidikes. Nah, di sini, lihat di sini. Tetapi anak dari Tes Paidikes, perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Jadi di sini sudah disebutkan ada perempuan-perempuan. Tetapi belum tentu yang disebutkan itu adalah manusia. Bisa juga kata benda. Maka kalau kata benda yang disebutkan berarti ya tidak harus diterjemahkan wanita-wanita, ya. Bisa diterjemahkan benda-benda feminim ini. Nah, kira-kira begitu. Contoh, misalnya, ini misalnya ya. Misalnya kita bertemu dengan kata kebenaran, aletheia, ya. Kebenaran itu sedang menerangi umat manusia. Contoh, ini dalam bahasa Indonesia ya. Kebenaran itu sedang menerangi manusia. Oke. Kebenaran itu dalam bahasa Indonesia apa tadi? Aletheia, ya. Nah, kalau saudara perhatikan, aletheia, gendernya maskulin atau feminim? Kebenaran itu gendernya maskulin atau feminim? Ini feminim. Orang atau bukan? Nah, kalau misalnya kalimat yang kedua berbunyi, ia sedang ini kalimat yang kedua, ia sedang diajarkan juga kepada anak-anak. Nah, kata ia ini disebut sebagai kata ganti. Ia ini. Kata ganti petunjuk dekat. Ya, kata ganti petunjuk dekat. Nah, ia ini harus menggunakan apa? Feminin atau maskulin? Feminin. Ya, karena mengacu kepada kata benda feminim ini. Nah, aletheia itu feminim, aletheia itu feminim. Maka di sini dia harus menggunakan gender feminim, yaitu apa? Alte atau ege ini? Nah, di sini ya, alte. Di sini harus menggunakan alte. Nah, kalau di sini aute, kita tidak bisa menerjemahkan wanita ini, sekalipun memang seperti itulah keberadaannya. Kenapa kok bukan wanita? Karena ini bukan wanita. Ini kata benda feminin. Seharusnya cara yang menerjemahkan lebih tepat adalah kata benda feminin ini sedang diajarkan kepada anak-anak. Tetapi kan nggak lazim ya, nggak lazim. Nah, jadi kata ganti petunjuk itu tidak selalu menunjuk kepada persona. Bisa saja kepada benda sesuai dengan gendernya, sesuai dengan jenisnya. Paham ya? Saya ulang lagi. Contoh, misalnya ini contoh.
hamba itu melihat atau mendengar firman. Lalu kalimat yang kedua, ia lalu mengajar orang lain. Perhatikan, ia itu mengacu pada siapa? Dia bisa menggunakan kata ganti orang, bisa juga menggunakan kata ganti petunjuk jauh. Kalau kata ganti orang, ya autos, karena maskulin, tunggal, autos. Tapi kalau kata ganti petunjuk jauh, itu kita bisa menggunakan kata apa tadi? Jauh. Nos. Ia itu. Kenapa? Karena yang ditunjuk maskulin tunggal. Jelas ya? Tapi kalau untuk personal, untuk orang biasanya menggunakan kata ganti orang. Ya, biasanya menggunakan kata ganti orang. Oke, kita lihat contoh lain lagi. Filemon 1 ayat 18. Sekarang Filemon cuma 1 ya, cuma 1 pasal. Silakan dibaca Pak Justus. Education tutor Oke, jadi cara bacanya education tuto emoi eleka. Ya. Mana kata ganti petunjuknya? Tuto, ini kata ganti petunjuknya. Apa terjemahannya? Kalau saudara lihat di situ, gendernya apa? Netral, tunggal, kasusnya nominatif, netral, tunggal. Nah, karena nominatif, maka kita harus menerjemahkan dengan kata hal. Hal ini. Ya, jadi tuto emoi eloga. Hal ini diterjemahkan di sini. Eloga itu tanggungkan, menanggungkan. Hal ini ia tanggungkan, atau hal ini tanggungkan kepada saya. Kalau kita mau terjemahkan, nominatif itu subjek ya, hal ini tanggungkan kepada saya. Tapi karena ini bentuknya imperatif ya, bisa dibalik, tanggungkanlah hal ini kepada saya, gitu ya. Jadi tuto di sini menggantikan apa? Menggantikan kata benda netral, yaitu apa itu? Yang mana yang netral ya? Yang mana yang netral kira-kira? Ophelei? Ya, bisa saja. Ophelei itu kesalahan netral. Deklensi 3, ya nanti kita akan belajar itu. Melakukan kesalahan itu, ini adalah kata kerja untuk ini ya, melakukan. Lalu education
C kepada kamu, dia berhutang. Ophelii, tanggungkanlah hal ini kepada saya. Hal ini di situ menggunakan kata tuto, karena dia menggantikan kata benda yang netral tadi. Ya, kata benda yang netral, maka kata ganti petunjuknya juga netral. Oke, contoh lagi. 1 Petrus 1 ayat 25. Silakan dibaca, Pak Tefri. Το ρέμα μπορείου είναι στον Αιώνα. Τούτο εστίν το ρέμα του Ευαγγελιστέν es umas. Oke. Terjemahannya apa? Kata gantinya tuto, terjemahannya apa? Hal ini. Netral ya. Kenapa netral? Karena di sini menggantikan rema yang adalah netral. Torema di sini. Ya, sama-sama netral. Kalau di sini tadi menggantikan yang mana? Menggantikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di sini, tidak ditulis. Ya, contoh di sini ya, Ophelii, dia berhutang. Berhutang apa? Berhutang titik-titik. Ya, maka tuto di sini menggantikan sesuatu yang netral tadi. Ya. Oke, satu lagi. Silakan dibaca, Pak Seno. Pak Seno, Pak Alan. Ούτως εστίν ο αληθινός Θεός Kai ζωή Aionios. Nah, mana kata ganti petunjuknya? Utos. Diterjemahkan orang ini, ya, karena nominatif maskulin tunggal. Orang ini adalah aletinos. Theos. Aletinos, theos. Aletinos itu apa? Kata sifat atau kata benda? Kata sifat ya. Kata bendanya yang mana? Theos. Berarti Allah yang benar dan zoe aionios, hidup yang kekal. Nah, itu dia. Jadi menggunakan gender maskulin. Oke, cocok dengan theos maskulin. Oke, itu kata ganti petunjuk. Apakah ada pertanyaan mengenai kata ganti petunjuk? Tidak ada? Nah, kemarin saya minta saudara untuk membaca beberapa teks. Ya, betul ya? Ya, saudara amati sekarang dari teks-teks yang saudara baca kemarin itu. Saudara amati apakah ada kata ganti petunjuk atau kata ganti yang lain dari yang saudara lihat di teks-teks ini tadi ya. Nah, ini ya, yang kemarin saya minta untuk dibaca. Nanti saudara amati di asrama ya, tidak di sini ya, karena ini waktunya sudah hampir habis. Nanti saudara amati teks-teks itu, lalu saudara lihat apakah ada kata ganti yang saudara dapati. Nah, sekalipun kita belum belajar kata ganti yang berikutnya, ada kata ganti relatif, ada kata ganti tanya, tapi saudara bisa baca diktatnya. Oh, kata ganti tanya itu ini saja, ini, kata ganti relatif itu ini. Lalu lihat di dalam teks itu. Minimal saudara tahu ada kata ganti orang dan kata ganti petunjuk. Apakah saudara jumpai kata ganti petunjuk itu di dalam teks-teks ini atau tidak? Jelas ya? Jadi PR-nya jelas ya? Kalau ada yang belum mencatat teksnya, silakan dibaca atau dicatat dulu teksnya. Apakah saudara menjumpai
kata ganti di dalam teks-teks tersebut. Sudah jelas? Lalu hari Jumat kita akan kuis. Ya, kita akan kuis kosakata pelajaran 11. Hari Jumat. Hari Selasa libur ya? Ya, hari Selasa libur. Berarti Kamis depan. Ya, Kamis depan. Kamis depan kuis pelajaran 11 dan PR-nya adalah menganalisa kata ganti di dalam teks-teks ini. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Apakah hari ini ada perwalian? Sudah ada jadwal perwalian atau belum? Apakah kembali? Ditukar-tukar kembali? Tidak ada. Oke.